Selamat sore, Anda menyaksikan program Jejak Pembangunan edisi hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Bersama saya Akbar Syam dan kita ke informasi yang pertama, Saudara. Saudara, Presiden Prabowo Subianto merasa optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% dalam beberapa tahun ke depan. Kepala negara menilai optimisme itu didukung oleh sejumlah program besar pemerintah yang memiliki efek ganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto merasa optimistis perekonomian Indonesia akan melaju hingga 8% dalam beberapa tahun ke depan. Kepala negara menilai optimisme itu didukung oleh program-program besar pemerintah yang memiliki efek ganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi nasional. Salah satu motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi adalah program makan bergizi gratis atau MBG, yang tidak hanya berorientasi sosial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi luas. Presiden Prabowo Subianto menilai program tersebut menciptakan 1,5 juta lapangan kerja langsung, melibatkan 30 dapur produksi, dan menggeliatkan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Efek berantai ini mampu mendorong daya beli masyarakat dan memperkuat rantai pasok lokal. Sebab Presiden mengatakan ketika masyarakat mulai memiliki pendapatan lebih, maka konsumsi domestik akan meningkat secara alami. I think 8% is very achievable. It's very achievable. As I mentioned to you, for instance, even with this free meal program, we are creating directly 1.5 million jobs. Directly, and each there's 30,000 kitchens times 50 people working in the kitchen, 2 or 3 shifts, so 50 people times 30,000. That's 1.5 million. Selain mengandalkan konsumsi dan penciptaan lapangan kerja, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti potensi besar dari sektor sumber daya alam sebagai penggerak ekonomi jangka panjang. Kepala negara menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok mineral global. Presiden mengatakan pemerintah berencana memperkuat eksplorasi sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, melalui teknologi baru dan kerjasama investasi internasional. Kepala negara meyakini kombinasi antara program ekonomi kerakyatan dan penguatan industri berbasis sumber daya alam akan membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan meskipun capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tergolong baik dibanding banyak negara lain, pemerintah tidak akan berhenti pada angka tersebut. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengaku arah ekonominya turut dibentuk oleh pemikiran ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro Joyo Hadikusumo dikenal luas sebagai seorang intelektual dan arsitek kebijakan ekonomi yang berpengaruh di tanah air. Saat berbicara dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden Prabowo Subianto mengungkap arah pemikiran ekonominya turut dibentuk oleh pemikiran ayahnya yang merupakan begawan ekonomi Indonesia, Sumitro Joyo Hadikusumo. Presiden Prabowo mengaku pemikiran Sumitro Joyo Hadikusumo membawa semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Pandangan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo berkembang setelah ditugaskan ke New York, Amerika Serikat untuk mewakili Indonesia di markas besar PBB. Sumitro berinteraksi dengan para ekonom dan pebisnis AS yang berpandangan kapitalis namun tetap berjiwa anti-imperial. So it's very interesting. So when he came back from the US in the early days of our independence, he became quite, I would say, even balanced. Of course, the thinking was always socialistic, but he understood that actually capitalism, free enterprise, really had something that's very important. And that was his thinking. In the end, of course, I was a young boy. I said, "So, Father, what is the best economic system according to you, Father?" And he said, actually, the best economic system for us, for Indonesia, must be a mixed economic system.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya sepakat dengan pemikiran ayahnya Sumitro Djoyohadikusumo. Kepala negara menegaskan memasuki abad ke-21 sulit untuk hanya berkiblat pada satu sistem ekonomi saja. Dunia yang kompleks membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif. Presiden menilai pentingnya sistem ekonomi yang seimbang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ekspatriat atau warga negara asing bisa memimpin BUMN. Hal ini bertujuan untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan BUMN. I told the Danantara management to run it. Dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di Forum Forbes Global CEO Conference 2025 Rabu lalu, Presiden Prabowo mengizinkan warga negara asing untuk memimpin BUMN. Prabowo mengaku telah memberikan instruksi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) agar mampu beroperasi sesuai dengan standar bisnis internasional. Upaya tersebut perlu dilakukan salah satunya dengan mendorong manajemen Danantara agar tidak ragu merekrut talenta terbaik dari seluruh dunia demi memperkuat kinerja BUMN. I told the Danantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians, can be leading our SOEs. I'm very excited. Presiden Prabowo juga mengaku telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 hanya menjadi sekitar 200 BUMN. Kepala negara meyakini imbal dari hasil untung BUMN dapat lebih besar dirasakan negara, terlebih jika jumlah perusahaan dipangkas. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan bersejarah di Sharm el-Sheikh, Mesir yang menghasilkan kesepakatan damai dan penghentian perang di Palestina, khususnya di Gaza. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara-negara penting dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara khusus menyebut Presiden Prabowo sebagai a very incredible man of Indonesia. Sementara menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kehadiran Indonesia dalam forum ini menunjukkan bahwa negara Indonesia semakin dihormati dan diperhitungkan di kancah internasional. Selain itu, Presiden Prabowo dikenal memiliki perhatian khusus terhadap isu Palestina dan Timur Tengah yang diwujudkan dalam dua pendekatan utama, yaitu diplomasi aktif dan aksi nyata. Pada intinya, hari ini adalah momentum yang sangat besar, hari yang istimewa. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Seskap menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam pertemuan ini menandai peran aktif negara dalam proses perdamaian. Di samping itu, pemerintah Indonesia berharap kesepakatan yang telah ditandatangani dapat berjalan sesuai harapan untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Palestina. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu penentu perdamaian Palestina. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT Gaza di Mesir memperlihatkan peran Indonesia yang mempunyai andil untuk perdamaian di dunia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi untuk perdamaian di Gaza merupakan salah satu kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia. Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT Gaza menunjukkan peran Indonesia yang mempunyai andil bagi perdamaian di Palestina. Kepala negara selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina, termasuk saat menjabat Menteri Pertahanan. Presiden Prabowo diketahui aktif di berbagai forum internasional dan mengirim bantuan serta tenaga kesehatan dari Indonesia untuk rakyat Palestina.
Dan pada intinya hari ini adalah momentum yang sangat besar, hari yang istimewa. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 lebih pemimpin negara menghadiri KTT Sharm el-Sheikh di Mesir, menyaksikan secara langsung penandatanganan dokumen perjanjian damai Gaza Palestina oleh beberapa negara, di antaranya adalah Amerika Serikat dan Mesir selaku inisiator perjanjian damai tersebut, kemudian Turki dan Qatar. Dokumen perjanjian damai yang ditandatangani saat KTT untuk perdamaian di Gaza juga menjadi babak yang penting dalam upaya menuju stabilitas dan perdamaian kawasan Timur Tengah. Dan banyak sekali. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih dalam kondisi terkendali. Purbaya menyebut pembiayaan proyek tersebut tidak melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan sepenuhnya ditangani oleh pihak terkait. Usai mengikuti rapat Dewan Pengawas di Wisma Danantara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pembayaran utang kereta cepat atau WUSH tidak melalui dana APBN. Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan atau alokasi anggaran dari pemerintah terkait pembiayaan utang tersebut. Menurutnya kondisi keuangan Danantara masih mampu menanggulangi kewajiban pembayaran dengan potensi pendapatan mencapai 90 hingga 100 triliun rupiah per tahun. Dari total utang sekitar 2 triliun rupiah, Purbaya menilai kekurangan pembayaran hanya sekitar 500 miliar rupiah dan masih dalam batas yang terkendali. Kereta cepat ini kan jangka panjang kan Pak pembayarannya gitu. Ya kan jangka panjang juga dividend jangka panjang dari BUMN soal mereka kan, harusnya nggak ada masalah. Cuma kita lihat seperti apa. Yang jelas kita lihat dulu waktu perjanjian dengan Indonesia, apakah harus pemerintah atau struktur yang jelas, struktur pembayaran yang jelas. Kan antara juga pemerintah kan tadi BUMN menjadi satu sebetulnya. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan pemerintah hanya akan memantau struktur pembiayaan agar tetap transparan dan sesuai perjanjian tanpa kewajiban pembayaran langsung oleh negara. Ia menegaskan selama skema pembiayaan jelas dan tidak membebani APBN, pemerintah akan memberikan dukungan sebatas kebijakan. Ya, Saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Setiap perempuan punya cerita. Program talk show yang menghadirkan kisah inspiratif wanita dari berbagai bidang. Berbagi pengalaman dan wawasan baru di setiap episodenya. Bersama host Berliana Lovel dan Meisita Lomania. Women's Insight. Setiap Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara
setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Jejak Pembangunan. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan konsumsi listrik di kawasan industri meningkat karena stimulus fiskal sebesar 200 triliun rupiah mulai memberikan dampak nyata. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengadakan pertemuan tertutup bersama Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak DJP pada Rabu siang. Pertemuan ini membahas terkait perkembangan konsumsi listrik, terutama pada daerah-daerah industri di Indonesia. Permintaan layanan baru ikut meningkat, termasuk pembukaan sambungan baru untuk kebutuhan produksi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, kenaikan permintaan listrik dari setiap cabang tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian, salah satunya dengan stimulus fiskal sebesar 200 triliun rupiah diperbankan sehingga meningkatkan penyaluran kredit. Menurut data yang dia lihat, itu sudah mulai naik tuh demand listrik, dan dari cabang-cabang dia di setiap daerah kan dia punya itu kantor-kantor cabang itu. Kelihatannya permintaan untuk servis listrik meningkat juga, pembukaan baru meningkat juga. Artinya apa? Dampak kebijakan yang 200 triliun tadi yang saya lanjutkan beberapa waktu yang lalu sudah mulai terlihat di perekonomian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan akan meminta update data ke Dirut PLN setiap 2 minggu. Hal ini dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan setelah periode perlambatan akibat penumpukan dana pemerintah di Bank Sentral. Kementerian Sosial menegaskan sejumlah siswa dari program Sekolah Rakyat telah mendapatkan jaminan pekerjaan dan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan sejumlah siswa dari program Sekolah Rakyat telah mendapatkan jaminan pekerjaan dan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi setelah lulus. Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, melalui kerjasama dengan berbagai kampus, sebanyak 35 siswa sekolah rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027. Dari jumlah tersebut bahkan sudah ada kepastian penempatan kerja bagi sebagian siswa setelah lulus kuliah nanti. Kepastian ini merupakan bagian dari konsep hilirisasi pendidikan yang diusung oleh program Sekolah Rakyat untuk memastikan setiap lulusan memiliki masa depan yang jelas dan tidak hanya sekedar menyelesaikan pendidikan formal. Saifullah memastikan fasilitas sekolah rakyat juga akan terus dikembangkan secara komprehensif di atas lahan seluas 8 hektar yang akan mencangkup asrama siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, hingga lahan praktik agar siswa dapat belajar mandiri memenuhi kebutuhannya. Saat ini sebanyak 165 sekolah rakyat telah beroperasi dan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama 63 titik beroperasi pada bulan Juli, tahap kedua 37 titik pada bulan Agustus, dan tahap ketiga 65 titik pada bulan September 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia memiliki kekayaan komoditas tambang. Menteri SDM mengingatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki harus dimanfaatkan secara bijak. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya pertambangan. Menteri SDM mencontohkan nikel yang menjadi komoditas terbesar, batu bara pada urutan terbesar kelima, timah di urutan kedua setelah Cina, serta panas bumi yang bersaing dengan Amerika Serikat. Hal itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia pada Minerba Convex 2025. Nikel kita itu terbesar di dunia. Nikel kita terbesar di dunia. Kemudian batu bara kita 5 sampai nomor 6 di dunia. Timah kita itu terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Timah kita. Panas bumi kita juga salah satu terbesar. Kita hanya bersaing dengan Amerika. Ekspor kita timah terbesar di dunia.
Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengingatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dikelola secara bijak untuk kepentingan rakyat. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta generasi selanjutnya masih bisa merasakan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono meninjau pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pendidikan dan sekolah rakyat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono meninjau pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pendidikan dan sekolah rakyat. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan program pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kegiatan tersebut, Menko IPK didampingi Wakil Gubernur Lampung, Bupati Lampung Selatan, serta sejumlah pihak terkait meninjau kondisi gedung, fasilitas belajar, dan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat. Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat dengan menyediakan fasilitas belajar dan asrama yang layak, meskipun gedung yang digunakan saat ini masih bersifat sementara. Sekolah rakyat menengah atas 32 yang ada di Lampung Selatan ini milik provinsi, sehingga tadi saya tanya, anak kita berasal dari berbagai kabupaten kota. Ada 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung ada di sini, dan tentunya kita senang melihat anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Ini sebuah program prioritas yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Secara serius kita kawal agar bukan hanya secara infrastrukturnya, secara fisik harus siap fasilitas pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan kunjungan ini untuk memastikan program pembangunan infrastruktur dan pendidikan berjalan efisien, serta mendorong agar pembangunan gedung permanen sekolah rakyat segera dilaksanakan demi terwujudnya pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Alfian Rendra, TVRI Lampung, melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengatakan pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pengawasan untuk mengawal perdagangan karbon di Indonesia. Mekanisme pengawasan tersebut akan dirumuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kejaksaan Agung. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pengawasan dan pengamanan untuk menjaga integritas karbon Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengatakan, integritas karbon dinilai penting karena penipuan dalam perdagangan karbon dapat menurunkan tingkat kepercayaan pasar terhadap nilai karbon di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kejaksaan Agung akan merumuskan langkah operasional untuk menjaga penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Hal itu disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Indonesia Ocean Justice Initiative di Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025. Sehingga apa yang kita miliki hari ini, keunggulan komparatif yang cukup melimpah ruah dan merupakan superpower mungkin ya di sisi karbon, ini mampu kita tingkatkan menjadi keunggulan kompetitif melalui nilai karbon yang berintegritas. Integritas artinya karbon ini harus benar, tidak boleh ada fraud. Bagaimana menjaganya tadi telah banyak diuraikan oleh teman-teman kejaksaan di dalam seminar. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang terlalu lama kami dengan Pak Jaksa Agung bisa merumuskan langkah-langkah operasional yang memang diperlukan untuk menjaga atau men-safeguard penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dalam dua sisi skema voluntary maupun sisi compliant marketnya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengatakan, instrumen pengawasan ini menjadi komponen yang diperlukan karena Indonesia telah menjalin Mutual Recognition Agreement dengan sejumlah lembaga standarisasi karbon global. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di program Jejak Pembangunan edisi hari ini. Saya Akbar Syah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.